Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Aini Rahmadani Yanda, 2. Aulia Fadila, 3. Dina Rizkia Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan prinsip model keterpaduan fragmented dan aplikasinya pada pembelajaran IPA terpadu. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Dina, kepada Dina dipersilakan. Model fragmented merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda. Artinya, model ini memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, baik waktu, pelaksanaan pembelajaran, meskipun pelajaran tersebut masih dalam interdisiplin ilmu. Model fragmented ditandai dengan ciri perpaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Model fragmented adalah model pembelajaran konvensional pada umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan perorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Jadi, dalam pembelajaran fragmented, setiap mata pelajaran dirancang secara terpisah-pisah dan tidak ada usaha untuk mengkaitkannya di antara mata pelajaran tersebut. Prinsip pembelajaran fragmented. 1. Model fragmented memiliki prinsip yang dimana menjaga agar suatu mata pelajaran terjaga keaslian dan kemurniannya dan tidak tercampuri oleh mata pelajaran yang lainnya. 2. Oleh karena itu, model ini menyiapkan seorang guru yang betul-betul pakar atau ahli di bidang mata pelajaran yang ia ajarkan dan mampu mengajarkan, menggali, dan memahami materi tersebut secara luas dan mendalam. 3. Fragmented ini bahan pelajarannya disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang utuh tanpa ada keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Masing-masing mata pelajaran yang diajarkan oleh guru dan waktu yang berbeda. Selain itu, memungkinkan juga dilakukan dalam ruang yang berbeda pula. Gambaran tentang model fragmented di sekolah menengah atau SMP, setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru-guru yang berbeda di lokasi yang berbeda, gedung yang berbeda, dengan siswa pindah ke ruangan yang berbeda, atau moving class. Terima kasih kepada Dina. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aini. Kepada Aini dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan tentang kelebihan model fragmented. Yang pertama, sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum model ini memisahkan setiap mata pelajaran yang lain sehingga siswa tidak mampu mengintegrasikan sebagian konsep, sikap, keahlian yang ada antar disiplin ilmu. Yang keempat, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Kemudian yang kelima, menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Selanjutnya, kelemahan dari model fragmented. Yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep terhadap dua mata pelajaran yang berbeda. Untuk pelajar yang kurang pengawasan dalam menghubungkan kedua konsep antar atau lintas disiplin ilmu adalah dengan melihat beberapa penelitian terbaru pada proses pembelajaran sebagai pengalihan panggilan untuk penghubung yang jelas. Dalam disiplin ilmu berbasis model fragmented ini, siswa dapat dengan mudah terjebak dalam tugas atau pekerjaan yang berat, meskipun setiap guru memberikan jumlah yang wajar, serta efek kumulatif dapat datang luar biasa bagi para siswa. Selanjutnya, aplikasi model fragmented. Aplikasi dari model fragmented ini tentu ditunjang dengan waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas yang masing-masing berdiri sendiri berdasarkan mata pelajaran yang disampaikan dan tidak terkait satu sama lain. Hal tersebut ditujukan dengan contoh jadwal mata pelajaran yang diberlakukan di suatu kelas. Misalnya di hari Senin, mata pelajaran di sebuah kelas adalah Bahasa Indonesia dan IPA.
Materi bahasa Indonesia adalah tentang teks pengumuman, sedangkan materi IPA-nya adalah tentang gaya mempengaruhi gerak. Jelas terlihat perbedaan antara kedua mata pelajaran tersebut dan tidak terkait dan tidak dikaitkan dalam penyampaian materinya. Baiklah, sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan. Marilah kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.